Kembali bersama Dwi Sucipto, Presiden Direktur Pertamina dalam DBS To The Point. Mas Dwi, sebuah perusahaan besar sebesar Pertamina, lalu kemudian berkembang dan berubah menjadi efisien. Karena saya pernah dapatkan data ini jauh sebelum Anda bicara. Itu ditentukan oleh seorang nakoda yang sangat kuat untuk membuat itu efisien. Apa sebetulnya yang Anda alami ketika Anda mau meminta supaya itu efisien? Jadi yang pertama kita harus memerankan diri sebagai role model di dalam efisiensi itu. Oleh karena itu kita review fasilitas-fasilitas yang sangat kaitannya dengan fasilitas bagi pribadi, dan itu harus dibuat sedemikian rupa sehingga kita apa yang kita terima lebih cenderung common terhadap yang lain. Yang kedua, kita harus menyentuh harga diri dari masing-masing karyawan. Yakni bahwa kita sadar bahwa ketidakefisienan itu biasanya dinikmati hanya oleh beberapa orang. Mas, sebelum Anda teruskan, ketika Anda bilang role model, saya tidak heran karena Anda terlalu sederhana gayanya sebagai seorang CEO. Saya mengenal Anda sudah lama dan saya bisa mengerti kalau Anda mengatakan role model. Ya, karena sesungguhnya saya adalah Dwi Sucipto. Jadi hanya waktu masuk di kantor di kotak yang namanya kantor itu. Ketika Mas Dwi melakukan itu pasti ada kan resistensi, kan biasa yang punya. Apalagi Anda mau menghemat ini, memotong A, B, C, D termasuk fasilitas-fasilitas tadi. Gimana yang terjadi di situ? Ya betul, memang di awal-awal ketika saya harus selalu berbicara efisiensi di mana-mana, maka orang langsung asumsinya kalau efisiensi ini berarti kesejahteraan akan dipotong, pendapatan gaji dipotong dan sebagainya. Mungkin sampai harus ada PHK dan sebagainya. Dan baik, saya dengar itu dan saya ingin buktikan bahwa justru dengan efisiensi maka akan terjadi pertumbuhan yang lebih bagus, dan kita bahkan bukan PHK tetapi justru akan menerima membutuhkan tambahan orang. Dan oleh karena itu saya selalu sampaikan kepada banyak pihak bahwa kalau kita bicara efisiensi, kita harus melihat dari sisi cost itu apa sih cost yang terbesar. Ini yang harus digarap karena sentuhan 1%, 2% di cost yang terbesar itu akan jumlahnya besar. Kenapa kita harus ngejar-ngejar yang kecil-kecil, gaji karyawan gitu, atau mengurangi tenaga kerja ketika masih banyak ruang yang lebih besar gitu. Dan itu yang kemudian kita buktikan. Jadi oleh karena itu rumusan efisiensi kita harus melihat bahwa rantai bisnis itu harus menjadi sependek mungkin. Nah, itu menjadi kunci. Dan jadi resistensi hanya karena orang mungkin khawatir bahwa akan ada pengurangan kesejahteraan, ada pengurangan tenaga kerja dan sebagainya. Dan itu kita buktikan dalam setahun tidak ada. Dan sekarang hampir semua kawan-kawan menyadari bahwa kita mazhabnya mazhab efisiensi, tapi so far mazhab efisiensi tapi tidak ada PHK. Hal yang agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan minyak dunia yang besar-besar, yang justru kita tahu sudah melakukan efisiensi, Bu. Melakukan PHK, bukan? Iya, iya. Karena pada umumnya kita di Pertamina masih bisa lebih memberdayakan tenaga kerja yang banyak untuk meningkatkan membangun competitive advantage-nya gitu. Yang paling besar karena Pertamina ini juga di samping menggarap upstream tetapi juga downstream, dan sebagian besar karyawan itu ada di downstream. Dan bagaimana di downstream itu khususnya di marketing itu kita harus perkuat pekerjaan di marketing. Jadi tidak hanya kita bicara dari Pertamina ke agen, tapi bagaimana rantaian sampai subagen sampai kepada masyarakat. Ini harus diurusi. Mendengar efisiensi itu mudah mendengarnya, tapi melakukannya bukan sesuatu yang gampang kan. Itu mata rantainya itu begitu panjang, dampaknya begitu besar, bisa juga output positifnya juga banyak. Dan akan banyak orang yang tidak suka, yang mungkin takut akan terancam gerakan efisiensi itu. Betul. Mas, karena supaya penonton percaya bahwa kita tidak hanya melebih-lebihkan Pertamina, ini memang ada sebuah grafik ya, kita ngambil dari kata data musim PHK pekerja migas itu ada 1.500 di Chevron ya, terus ada lagi yang beberapa yang lain. Anda bisa perhatikan ini di layar untuk bisa melihat bahwa dengan efisiensi yang dilakukan di Pertamina betul tidak ada PHK, bukan? Kita tidak ada. Bahkan hari ini kita sedang memproses tambahan
orang sekitar 400 sampai 500 orang. Kenapa harus menambah orang? Karena kita menyiapkan untuk membangun kilang yang cukup besar. Betul. Dan itu akan orangnya harus kita siapkan hari ini, karena kalau kilang nanti selesai 3 tahun 4 tahun ke depan, orang ini sudah harus siap untuk mengambil alih pengoperasian kilang. Oke, Mas Ubi, kita break lagi dan kita akan bicarakan soal pembangunan kilang ini setelah jeda berikut. Pemirsa, kami akan segera kembali. Kalau kita lihat tetangga kita, Petronas, itu punya kemampuan investasi tahunnya 10 sampai 15 miliar dolar. Separuhnya 2 kali lipatnya kita ya? Iya, 2 kali lipat kita.